Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast Si Paling Sport CNN Indonesia bersama saya Diego Mandela Basro, Si Paling Sport 03 dan bersama rekan saya. Ikhwan, si paling sport 04. Dan hari ini Wan kita dapet tamu yang gak kaleng-kaleng nih Wan. Karena ini podcast pertama di 2024. ya ini perdana ya. Perdana 2024. Pembuka nih Edisi 2024. pembuka 2024. Masih berjalan kayaknya resolusi 2024 ya kalau masih awal-awal gini. Dan hari ini sebenarnya berawal dari ini sih Wan, dari ketertarikan gua atas satu postingan yang membahas soal tingkat partisipasi olahraga masyarakat. Di mana di data itu sempat ditunjukin bahwa di balik postingan orang-orang yang suka olahraga, ternyata tingkat partisipasi kita justru menurun. Justru di bawah. Justru menurun 3 tahun terakhir ini. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan Pak Suyadi Pawiro dari Kemenpora, Asisten Deputi Olahraga Masyarakat, Deputi Pembudayaan Olahraga ya Pak ya? Ya. Selamat datang Terima Pak kasih. Suyadi. Terima kasih. Selamat datang Pak. Terima kasih. Siap. Nah Pak, ini kan kemarin saya sempat lihat postingan yang seperti itu. Terus data-data yang ditunjukkan juga menunjukkan 3 tahun ini menurun. Sebenarnya apa yang terjadi sih Pak? Baik, mungkin sebelum saya directly menjawab pertanyaan itu, saya ingin membawa semacam perspektif makro tentang keolahragaan. Jadi olahraga itu memang sudah mulai harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan. Sebagai bagian dari proses pembangunan, maka tentu saja olahraga hanyalah instrumen pembangunan. Itu pula yang kemudian kalau di Undang-Undang Keolahragaan disebutkan bahwa tujuan pembangunan keolahragaan itu ya untuk kebugaran, kesehatan, kesejahteraan, dan tentu salah satunya adalah prestasi. Tetapi hanya satu tujuan prestasi itu. Tujuan lain adalah tadi kesehatan, kebugaran dan lain-lain. Nah, tentu saja ini ada hubungannya dengan pembangunan Indonesia atau ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Olahraga sebagai sebuah proses pembangunan dan partisipasi sebagai salah satu dimensi dari keolahragaan kita memang memerlukan berbagai dukungan. Kalau kita ingin mendapatkan partisipasi yang tinggi, tentu saja ada banyak hal yang kita perlu persiapkan. Tidak saja pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga masyarakat. Sebagai contoh, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, ya, Pak. Inggris itu di 2018 sebagai contoh tingkat partisipasinya sudah mencapai angka 87. Wah, tinggi sekali ya Pak. Tinggi sekali. Australia di 88 sebelum kemudian pandemi ya. Tapi jujur memang setelah pandemi saya belum punya data lagi dari negara-negara maju itu seberapa berdampak. Pasti ada dampaknya, pasti. Karena kemudian ada sedemikian banyak larangan aktivitas di luar ruang ketika pandemi itu berlangsung. Nah, kembali kepada dukungan yang diperlukan. Jadi karena olahraga dan aktivitas fisik itu bagian tak terpisahkan dari upaya kita mendorong kebugaran, maka sesungguhnya memang di masyarakat diharapkan kemudian fasilitas ruang-ruang terbuka olahraga. Ruang terbuka olahraga itu terminologinya tidak hanya lapangan seperti lapangan voli dan lain-lain, tapi juga taman-taman bermain, taman-taman yang bisa digunakan masyarakat untuk aktivitas fisik dan berolahraga. Yang lain juga seperti jalan, trotoar dan lain-lain. Tentu saja termasuk karena itu akan mendorong masyarakat untuk aktif beraktivitas fisik. Sehingga tingkat kebugaran sebagai bagian dari tujuan itu akan relatif mestinya lebih meningkat ke arah sana. Sesungguhnya sebenarnya data mungkin dalam 2 dekade belakangan ini tingkat partisipasi secara keseluruhan nasional memang
cenderung slightly turun gitu ya. Menarik tadi kalau disebut ada data yang apa ada paradok barangkali ada yang menyebut gitu. Tapi itu juga harus menjadi perhatian kami untuk kemudian dilihat lebih lanjut. Tren di banyak kota atau tren anak-anak sekarang, teman-teman anak muda sekarang banyak yang aktif melakukan kegiatan olahraga. Betul. Kemudian diposting di medsos dan lain-lain. Nah, sisi lain tingkat partisipasi itu basisnya Kemenpora punya produk kebijakan atau collecting data on sport sejak 2021 namanya Indeks Pembangunan Olahraga. Salah satu dimensi, kan ada 9 dimensi. Salah satu dimensinya adalah partisipasi. Mengukur partisipasi dari mana? Cara mengukur partisipasinya atau definisi partisipasinya mungkin sebelum cara mengukur. Jadi definisi partisipasi itu kalau saya melakukan aktivitas olahraga itu dalam seminggu minimal 3 kali dan setiap berolahraga minimal 50 menit 60 menit. Berarti ada kemungkinan yang diposting di sosial media itu nggak sampai segitu ya Pak ini intensitasnya dalam seminggu ya? Itu yang barangkali kami perlu cermati lebih lanjut. Karena kalau aktivitas fisik kita itu hanya seminggu sekali, walaupun dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tentu saja secara kebugaran itu tidak berdampak dalam tanda kutip seperti aktivitas reguler seminggu 3 kali dengan intensitas yang cukup. Itu yang barangkali juga. Tapi kita juga Kemenpora juga menyaksikan dengan cermat makin banyak orang masyarakat kita yang aktif kemudian berolahraga. Nah, ada tugas besar tentu bagi kami untuk kemudian bagaimana mendorong yang sudah aktif walaupun mungkin sekarang ini masih seminggu sekali, mungkin pas di Car Free Day. Mudah-mudahan tidak lebih banyak jajannya daripada biasanya semangatnya buat lari untuk jajan di sana ya Pak? Tapi anyway itu kan adalah starting point yang barangkali Kemenpora atau pemerintah secara keseluruhan baik pusat maupun daerah harus melihat lebih lagi apa yang kita bisa lakukan untuk mendorong intensitasnya lebih daripada seminggu sekali menjadi let's say syukur bisa 2-3 kali. Tentu saja perlu pencermatan dan kami perlu lakukan pendalaman lebih lanjut tren antara partisipasi dengan aktivitas yang nampak di kegiatan sekarang ini. Memang angka partisipasi Indonesia tuh ada di berapa persen sih Bang? Kalau boleh tahu mungkin di-share yang bisa membuat ada anggapan kalau angka partisipasi olahraga di Indonesia itu cenderung turun gitu loh. Kemarin tuh sempat ngelihat bahwa 3 tahun itu kan mengalami penurunan terus ya Pak, dari 28 sampai sekarang 25% ya Pak kalau nggak salah. Boleh tolong dikoreksi. Ini data kebetulan kami yang menyelenggarakan collecting data dan itu kami lakukan dengan mudah-mudahan dengan semaksimal mungkin benar kita lakukan sehingga kita tidak boleh menutup-nutupi data. Di 2021 itu di angka 32%. Di 2022 30%. Nah ini turun nih yang di 2023 itu justru 25, sekian persen. Jadi lagi-lagi tentu saja sebagai sebuah data kami melihatnya itu sebagai sebuah wake up call gitu ya, untuk melihat dan berkaca dalam tanda kutip kami di pemerintah apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang terjadi dan kemudian step apa yang kita bisa lakukan. Walaupun Mas Menteri Pemuda Olahraga Mas Dito tahun lalu itu sudah memulai sebuah upaya mendorong partisipasi, tapi memang itu sifatnya seremoni. Bukan stimulan. Stimulan. Oke. Stimulan untuk mendorong kemudian tentu saja setelah itu masyarakat masih aktif berolahraga yaitu tarkam atau antar kampung, lomba antar kampung. Tahun lalu ada di 32 titik di Deputi Pembudayaan Olahraga. Seingat saya di Deputi 4 juga ada. Jadi total ada sekitar 100. Tahun ini akan ada lagi 100 titik dan kita akan berusaha semaksimal mungkin kemudian kolaborasi dengan banyak pihak bisa lebih mendorong daily activity masyarakat, tidak saja hanya pas lomba, tetapi kemudian itu menjadi stimulan untuk
masyarakat kita aktif regularly selama 2-3 kali seminggu. Tapi it's job ya kita harus lakukan. Ya, kalau kita lihat di Jepang contohnya ya Pak, kan kalau kompetisi olahraga antar sekolah itu betul-betul rame dan semarak gitu Pak. Terutama yang sepak bola saya lihat tuh sampai terakhir tuh ada 55.000 orang yang menonton final pertandingan antar SMA. Itu apakah mungkin nggak sih Pak dilakukan di Indonesia juga pertandingan-pertandingan semacam itu Pak? Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang partisipasi ya. Saya barangkali membacanya yang Jepang itu konteksnya adalah bagian dari proses pembinaan prestasi barangkali. Yang saya mesti disclaimer itu adalah teman-teman di Deputi 4 yang memiliki fungsi atau tugas fungsi untuk melakukan pembinaan. Desain besar olahraga nasional kita yang terbit di 2021 yang lalu sebenarnya juga merancang bagaimana kemudian pembinaan atlet berprestasi itu berangkat dari bawah atau dari tingkat kabupaten kota. Mungkin satu, yang kedua, sepengetahuan saya proses pembinaan atlet berprestasi di beberapa negara itu berbeda satu dengan yang lain. Seperti Amerika, kalau saya tidak salah, saya belum pernah ke Amerika. Takut nanti saya juga belum Pak. Sama. Apa namanya, proses pembinaan basisnya adalah kampus atau sekolah. Jadi itu bagian dari proses pembinaan yang dijalankan oleh sekolah dan kampus yang private gitu, maksudnya pihak swasta. Kiblat-kiblat itu yang tentu saja memiliki kemudian variannya menjadi berbeda-beda atau bervariasi. China sisi lain pembangunan atau pembinaan keolahragaan itu strongly dilakukan oleh pemerintah. Jadi bahkan semua atlet dari kecil sampai itu semua dibiayai oleh pemerintah. Sisi lain Amerika adalah kiblat yang berbeda, yang menyerahkan itu kepada masyarakat secara keseluruhan atau totally. Dan proses pembinaan menggunakan sekolah. Di Indonesia kita di BON itu sejak 2022 seingat saya, tetapi lagi-lagi nanti mesti kami cek kembali karena teman-teman di Deputi Prestasi yang menangani. Ada 2 kelompok sekolah dalam tanda kutip yang melakukan proses pembinaan. Satu di PPLP atau SKO, yang satu lagi di Selompean kita sebut sekarang, dia ada di 4 titik perguruan tinggi di Jawa. Tapi kembali kepada domain topik yang tadi disampaikan, memang itu tidak related directly kepada partisipasi. Nah, kalau berbicara soal partisipasi itu, kenapa sih Pak akhirnya partisipasi olahraga dalam masyarakat itu menjadi penting Pak? Ya, tadi saya katakan olahraga itu bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan. Olahraga memang tidak secara langsung menghasilkan orang yang menjadi pintar, menjadi tidak. Tetapi olahraga menjadi bagian penting dari membuat seseorang atau masyarakat kemudian menjadi bugar dan harusnya menjadi makin produktif. Kebugaran itu membuat seseorang memiliki kemampuan daya tahan yang lebih baik. Bahkan sebenarnya olahraga itu berkontribusi kepada, itu ada di dalam salah satu dimensi SDI yang kita collect datanya adalah dimensi resilient, daya tahan. Olahraga memberikan memberikan values, seorang menjadi tough, seseorang menjadi tidak mudah menyerah, seseorang yang menjadi bahkan secara sosial bisa memiliki menjadi sarana untuk bersosialisasi. Mungkin bagi kita yang tidak memiliki problem sosial itu nggak ada soal. Tapi ketika ketemu dengan anak-anak yang secara sosial mereka cenderung asosial, ada anak-anak yang introvert. Saya punya pengalaman pribadi dalam hal itu untuk anak saya. Ternyata dampaknya luar biasa. Itu yang tidak disadari dan memang tidak seperti prestasi yang dalam sekian tahun anak dari yang tadinya tidak bisa ngapa-ngapain terus jadi juara. Nah, itu kan psikologi mental yang dibangun step by step
the week, the month, years, yang kemudian baru akan terlihat mungkin beberapa tahun kemudian. Dan itu research menunjukkan di mana-mana bagaimana olahraga menjadi bagian penting dari membangun mental anak-anak atau seseorang. Nah, kalau kembali ke angka 25% partisipan itu, Pak. Kalau ini pertanyaan awam mungkin ya, apakah bisa dibilang bahwa orang Indonesia itu cenderung malas berolahraga, Pak? Rasanya kita bisa juga punya kesembilan yang sama. Kelihatannya ada mungkin saya membahasakannya bukan malas. Ya nggak tahu lah, definisinya lebih pada bagaimana kemudian kita bisa mendorong masyarakat lebih aktif lagi berolahraga dan beraktivitas fisik. Sisi lain barangkali sebagai sebuah data, Mas. Bulan Maret ini kalau tidak salah UNICEF merilis data laporan UNICEF Indonesia tahun 2023 Maret tahun lalu menunjukkan data bahwa tingkat obesitas anak-anak sekolah kita mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan dari angka 15 atau 13% di 2015 menjadi 21% di 2020. Itu rentang usia berapa, Pak? Anak sekolah dari sekolah SD sampai SMP kalau SD, tidak salah. SMP. Nah, tentu saja itu data cukup membuat kita sama-sama harus melihat apa yang kita bisa lakukan. Tadi hubungannya dengan kalau makin banyak anak obes, tentu saja produktivitasnya akan menurun. Ya. Potensi ancaman penyakit kita akan menurun. Apalagi kita bicara visi Indonesia 2045 di mana momentum itu yang anak-anak sekarang SD SMP and that time nanti mereka akan dalam usia sangat produktif. Tentu saja kita khawatir dan kita sama-sama barangkali semua pihak perlu mengambil langkah apa yang kita bisa lakukan untuk mendorong anak-anak kita untuk lebih aktif. Nah, being aktif, menjadi lebih aktif itu tadi perlu tidak saja kurikulum sekolah yang barangkali perlu dinaikkan tingkat penjasnya ya, kurikulumnya, juga environment lingkungan yang melingkupi, utamanya di kota. Mungkin salah kita sebagai orang tua yang tua-tua yang udah punya anak. Banyak dari kita itu anak-anak SD SMP atau bahkan sebagian SMA keluar dari rumah, masuk mobil atau masuk motor sampai di depan pintu sekolah. Nggak ada aktivitas fisik di dalamnya. Nah, kita nggak tahu kalau di sekolah kemudian dari jam 7 sampai jam 4 di kelas akan seperti apa. Environment yang perlu didukung kemudian adalah perlu didorong policy mungkin atau mungkin apapun lah namanya yang mendorong kemudian misalnya bagaimana kita anak-anak kita itu pergi dan pulang dari sekolah menggunakan fisik sebagai aktivitas. Jalan kaki kah yang memungkinkan? Bersepeda kah? Nah, untuk jalan kaki dari sekolah ke rumah tentu diperlukan trotoar yang memadai sehingga tidak ada ancaman bagi anak-anak kita. Setiap orang tua tentu khawatir kalau kemudian anaknya nggak bisa jalan kaki. Kalau kami dulu orang tua yang orang kampung enak dalam pengertian itu. Itu yang lain ya tentu saja kurikulum pendidikan yang barangkali perlu saya melihatnya apakah perlu dilihat kembali karena sepengetahuan saya kalau nggak salah 1 minggu itu hanya 2 jam pelajaran dan tentu saja. Nah, let's say kurikulumnya belum memungkinkan perlu didorong aktivitas fisik dan olahraga di sela-sela. Sebelum masuk sekolah kah? Di sela-sela pas di sekolah kah? Atau setelah aktivitas misalnya ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, keseluruhan environment itu yang mendorong, yang membuat kita harus menuju ke sana. Sebagai pembanding barangkali. Dulu waktu di Australia itu, kalau di Australia itu setiap perumahan, di dalam perumahan yang hanya sekitar beberapa ratus penduduk itu ya, pasti ada taman untuk bermain, aktivitas fisik dan lain-lain. Perjalanan dari rumah ke sekolah, trotoarnya juga bagus dan mereka lebih didorong memang menggunakan transportasi umum selain jalan kaki. Nah,
Ya tentu lagi-lagi kita membandingkan dengan negara maju. Tentu saja kita mungkin tidak apple to apple, tetapi rasanya kita perlu belajar ke sana. Harus ada semangat yang sama ya Pak. Betul. Soalnya saya alhamdulillah pernah punya pengalaman juga tinggal di sana selama setahun. Memang betul-betul kelihatan sih Pak literasi fisik antara kita dan mereka. Dan saya ada sedikit rasa iri juga Pak, karena saya ngelihat teman-teman saya itu semua memang mereka mungkin nggak jago dalam satu olahraga tertentu, tapi semua olahraga tuh mereka tahu teknik-teknik dasarnya gitu. Ya. Kayak seakan-akan mereka tuh belajar semua gitu loh Pak. Bandingkan dengan kita gitu yang mungkin satu cabang olahraga aja tuh belum tentu tahu gitu teknik yang baik. Meskipun misalkan dia mengaku sebagai fans sepak bola gitu, Ya. tapi teknik-teknik dasarnya nggak bisa main dengan benar Ya, gitu. ya. Itu satu hal yang bikin saya iri sih waktu itu di sana. Iya, ada tantangan dan pekerjaan rumah juga bagi kami di Kemenpora, dan ada di salah satu unit di kami itu namanya Step Olahraga Pendidikan. Kita sedang membangun, sebenarnya sudah mulai tahun lalu membangun kerjasama dengan Ikatan Guru Olahraga namanya, Ikatan Guru Olahraga Nasional. Kedepannya sebenarnya yang kita ingin lakukan adalah ikut menjadi bagian yang mendorong peningkatan kualitas kemampuan teman-teman guru, dan guru memang adalah salah satu orang yang yang secara langsung di BID itu berinteraksi dengan anak-anak kita yang dalam 20 tahun ke depan akan sangat krusial perannya di 2024 2045 ke depan. Kita ingin sedang membangun sebenarnya ini kolaborasi dengan teman-teman Kemendikbud. Kalau misalnya kemudian teman-teman guru olahraga itu dibekali dengan pelatihan kecabangan olahraga technical tadi, yang basic technical, itu rasanya akan juga menjadi bagian penting bagi kita. Betul, tidak saja untuk kemudian kita mendapatkan atlet yang baik, tetapi sekaligus sesungguhnya itu menjadi bagian yang penting anak-anak itu kemudian berani melakukan aktivitas olahraga. Itu bahkan sebenarnya memang perlu sejak dini untuk kemudian literasi fisik itu diajarkan. Nah ini agak menarik juga nih kalau membandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin kalau misalnya kita lebarkan skup pandangan kita ke Asia Tenggara deh Pak, yang mungkin secara sosial budaya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kalau Bapak melihat di Kemenpora sendiri bagaimana perbandingan kondisi partisipasi olahraga Indonesia dengan negara-negara tetangga gitu Pak? Kebetulan di ASEAN itu ada sectoral bodies on sport, ada regular meeting setiap tahun sekali antar kementerian olahraga se-ASEAN. Kebetulan saya sering menjadi bagian yang terlibat. Betul. Secara umum di ASEAN itu memang memiliki hampir dalam banyak hal itu ya more or less mirip-mirip lah. Tingkat partisipasi bahkan di 2021 karena awareness kekhawatiran kita antar menteri olahraga se-ASEAN terhadap tingkat kebugaran dan partisipasi, kemudian dilakukan research di seluruh ibu kota negara di ASEAN, dilakukan oleh konsultan dari Australia. Itu dibiayai oleh ASEAN Sekretariat bersama, saya lupa donornya, dan hasilnya ternyata ya more or less sama. Mungkin Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, mungkin Manila kalau saya itu ya rata-rata sekitar segitu, 30-an 5% dan lain-lain. Singapura relatifly memang lebih tinggi, mungkin sekitar 40-an 2 atau 43%. Jadi ya Singapura developed country yang sudah lebih advance. Hampir sama. Dalam banyak hal kita itu memang memiliki kesamaan tingkat partisipasi, tingkat kebugaran dan lain-lain. Bahkan di Forum ASEAN itu kita ada satu kesepakatan membuat atau mengkolek data tentang tingkat kebugaran, aktivitas fisik, physical fitness di tingkat ASEAN. Indonesia, karena Indonesia sudah memiliki Sport Development Index di mana salah satunya juga literasi fisik, physical fitness atau tingkat kebugaran, maka Kemenpora Indonesia mengatakan kami menggunakan SDI. Yang datanya kita juga kita storekan ke ASEAN.
lagi-lagi tingkat kebugaran kita tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang lain. Mungkin kalau masuk ke ranah prestasi, ya kita Thailand, Indonesia, Vietnam, juga Malaysia juga mirip-mirip segitu. Nah, kalau negara-negara tetangga itu apakah menghadapi masalah yang sama, Pak? Karena kalau misal berkaca ketika SEA Games kemarin di Kamboja, ketika saya di sana di Kamboja, jalan kaki menuju stadion, trotoarnya juga mirip-mirip Pak kayak di sini gitu loh. Apakah yang Bapak temukan bersama Kemenpora dengan negara-negara tetangga lain tuh juga mirip juga, Pak? Ya mirip, kecuali lagi-lagi kecuali Singapura ya. Singapura itu punya pedestrian yang cukup lebar. Pengecualian beda. Pengecualian juga mungkin di Jakarta ya. Jakarta, Sudirman dan lain-lain kita juga memiliki trotoar yang sangat bagus. Nah, tentu saja pemerintah dalam hal ini, kami di Kemenpora sedang mulai tahun ini kami akan melakukan upaya dorongan dengan teman-teman di seluruh provinsi, kabupaten, kota, mendorong untuk mengajak kira-kira dinas lain terkait untuk sama-sama mendorong itu tingkat partisipasi melalui berbagai instrumen yang ada tadi, ruang terbuka, pedestrian. Tentu saja nggak bisa dispora sendiri karena mereka nggak punya, mau tidak mau aja harus ngajak. Tolong dinas terkait untuk bisa nggak ruang terbukanya ditambahin, diperbaikin, dibagusin, pedestriannya disiapkan, sehingga itu yang akan membuat di ASEAN kurang lebih sama, mirip-mirip lah. Singapura beda, Malaysia mungkin sedikit lebih, tetapi lagi-lagi kan beda ya. Singapura, Malaysia itu dan banyak negara ASEAN yang lain dari sisi baik jumlah penduduk maupun luas wilayahnya. Ya, Indonesia itu sangat luas sekali, luar biasa. Ya kalau Kamboja, Myanmar, mana lagi Laos, Manila, Filipina maksud saya, rasanya ya mirip-mirip lah. Kondisi geografis juga jadi salah satu faktor ya Pak, karena dari jurnal yang pernah saya baca, pusat aktivitas olahraga itu terpusat di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur gitu. Berarti di daerah-daerah lain, Sumatera, Sulawesi, Papua juga itu sulit gitu ya untuk untuk setidaknya mempertahankan partisipasi gitu loh, alih-alih untuk meningkatkan gitu Pak. Ini jujur tantangan yang ya benar, ini tuh jujur tantangan yang tidak mudah bagi kami. Tahun ini kami akan mencoba mulai melakukan semacam asistensi kepada seluruh provinsi. Syukur bisa nanti masuk ke kabupaten kota untuk itu. Yuk, jadi kegiatan yang akan kami lakukan, kita akan coba tidak saja Kemenpora memang punya beberapa kegiatan ya. Tadi saya contohkan Tarkam gitu. Nah, saya ingin nanti bersama teman-teman di tim kami itu tidak saja Pak habis kegiatan selesai. Kami akan coba mendampingi teman-teman di Dispora provinsi, kabupaten, kota untuk apa yang teman-teman bisa lakukan, yuk dorong masyarakat kita berolahraga. Dan itu tidak hanya, jadi dalam 1 tahun itu kita akan terus melakukan komunikasi reguler, tidak saja hanya pas kegiatan. Mudah-mudahan itu menjadi bagian yang membantu. Tentu saja takes time ya, nggak akan dalam waktu pendek. Kemudian kan nggak mungkin juga misalnya kita ngomong sekarang terus pedestriannya besok di tiba-tiba jadi. Nah, kalau dari Kemenpora sendiri, apakah ada target Pak persentase untuk partisipasi olahraga? Karena seperti tadi Bapak udah mention soal Indonesia Emas 2045 yang jaraknya itu masih 20 tahunan lagi lah, dan mungkin juga menterinya akan berbeda-beda gitu loh. Pasti. Pak, itu gimana Pak? Kementerian sebagai sebuah birokrat, lembaga birokrasi, tentu kami di tingkat birokrat yang harus menyiapkan secara birokrasi, secara analisis. Memang target itu bahkan sebenarnya dituangkan di dalam desain besar olahraga nasional. Saya harus akui di 2024 ini targetnya bahkan 40%, Mas. Tinggi juga ya Pak ya. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, tetapi juga rasanya sangat-sangat berat untuk kemudian kita bisa capai di tahun ini. Poinnya lebih kepada kami ingin mencoba membuat sebuah langkah step by step. Kalau
pengamatan kami, data kami di indeks pembangunan olahraga itu slightly turun gitu. Saya ingin mencoba, ingin bersama Kemenpora ingin mencoba kemudian gimana caranya ini, ya syukur naik gitu, mudah-mudahan naik, harapannya ke sana gitu. Jadi tidak terus menerus turun gitu. Tapi walaupun lagi-lagi tadi kalau dibandingkan dengan kenapa ada tren sekarang banyak, nah itu yang tentu saja sisi lain kami harus cermati. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, selain infrastruktur tadi Pak yang menjadi tantangan, kira-kira apalagi sih Pak tantangan untuk memperbaiki tingkat partisipasi masyarakat ini Pak? Kolaborasi nampaknya masih juga tidak atau belum maksimal kami lakukan selama ini. Kita ingin mendorong kolaborasi lebih banyak pihak terlibat, baik private sektor mungkin menjadi bagian, komunitas, tentu saja pemerintah daerah dan kementerian lembaga terkait. Di Tarkam tahun ini 2024 kami sudah diskusi dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan. Kami akan kolaborasi untuk menyelenggarakan dan melibatkan teman-teman Kemenkes, dan kemarin sudah ketemu dengan Kemendes bertiga. Mudah-mudahan itu bisa menjadi awal untuk bisa mendorong peningkatan itu. Kami juga sudah ngobrol dengan teman-teman private untuk kolaborasi, support kolaborasi apa yang bisa dilakukan. Tentu saja lagi-lagi ini baru starting point untuk kemudian bisa mendorongnya akan seperti apa di akhir tahun. Sebenarnya tidak hanya di akhir tahun, nanti kami akan terus lakukan evaluasi apa sih yang kurang gitu, atau apa yang kami masih lemah dan harus dilakukan. Tapi memang mau tidak mau pembangunan keolahragaan itu tidak bisa sendirian. Dan itu yang juga diamanatkan di Perpres 86 tentang desain besar olahraga nasional. Banyak KL, utamanya pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab besar. Yang sering kami sadari adalah Kemenpora itu nggak punya penduduk. Yang punya penduduk itu adalah teman-teman kabupaten kota. Pemerintah daerah kembali lagi. Ya, merekalah yang sesungguhnya punya tangan langsung untuk bisa mendorong masyarakat berolahraga. Nah itu barangkali yang juga penting bagi kita untuk paling tidak di awal itu menyadari, kita tuh kan nggak bisa mau dikasih mau punya apapun kan kesulitan karena span of control kita dengan Dispora bahkan sebenarnya kita nggak punya, karena itu adalah partner yang punya teman-teman kabupaten kota untuk. Apalagi tempat-tempat olahraga kayak stadion itu rata-rata juga yang punya Pemda ya Pak ya. Itu yang jadi tantangan tersendiri ya Pak. Ya. Dan kalau misalnya bicara soal anggaran nih Pak dari pemerintah yang menganggarkan 2 triliun. Kami nggak tahu berapa persen porsinya untuk pembangunan olahraga. Kalau menurut Bapak sudah optimal belum dari penyerapan anggaran itu Pak? Mungkin sebelum penyerapan ke alokasi dulu ya Pak ya. In total Kemenpora anggarannya 2 triliun. Itu total. Tapi untuk pemuda dan olahraga. Jadi dan itu untuk seluruh Indonesia. Betul. Memang anggaran terbesar dan itu sangat masuk akal ada di anggaran olahraga prestasi. Prestasi itu dimanapun di seluruh dunia itu pasti butuh dukungan anggaran yang besar. Mungkin yang perlu kemudian atau nanti ke depan perlu didorong lagi adalah anggaran untuk pembudayaan. Saya tidak mengatakan bahwa kan semata-mata hanya di Kemenpora, enggak. Maksud saya di semua di banyak tempat. Nah, anggaran pembudayaan jauh lebih kecil, mungkin enggak sampai 10%-nya anggaran prestasi. Oke. Jadi sisi itu, dan itu nampaknya menurut data yang kami miliki itu tidak hanya di pusat, tapi di daerah di Dispora provinsi maupun kabupaten kota juga mirip-mirip gitu. Ada beberapa kabupaten kota itu yang setahun anggarannya 200 juta, 500 juta, susah gitu. Nah, tapi kembali tentu saja tantangan terbesarnya kan kemudian bagaimana kita menjalin kolaborasi. Walaupun tentu saja lagi-lagi orang Jawa bilang cerbasuki mawa pio gitu. Apa itu Pak? Kalau nggak tahu artinya, semua upaya itu harus ada backup, dukungan dananya gitu.
Ya ini barangkali menjadi tantangan kita sama-sama. Kami ingin melihatnya begini, olahraga itu karena menjadi bagian tak terpisahkan dari kesehatan dan kebugaran tadi, maka mungkin kita ke depan harus melihatnya olahraga itu sebagai bagian dari investasi kesehatan jangka panjang. Daripada membawa orang ke rumah sakit dan kemudian dibiayai dengan sangat mahal, boleh jadi akan jauh lebih baik kalau membawa orang ke lapangan berolahraga, investasinya atau biayanya tidak terlalu mahal, menjadi jauh lebih produktif daripada uangnya digunakan untuk pengobatan. Jadi prevention harus menjadi perhatian kita sama-sama daripada kurator penyembuhan orang sakit. Sebagai contoh, anggaran BPJS 2022 itu 22 triliun total 1 tahun. Biaya untuk pengobatan penyakit jantung tahu berapa? 10,3 triliun. Separuh. Hampir separuh. Sementara penyakit jantung, tentu saja penyakit jantung Banyak faktor ya Pak. banyak ya. faktor. Tetapi sebagian besar rasanya bisa didekati preventionnya dari aktivitas fisik dan olahraga, selain tentu saja Pola makan. pola makan ya. Nah, pola hidup sehat salah satunya mau tidak mau harus berolahraga. Nah, itu yang barangkali kita, itu baru jantung ya, belum kolesterol, belum diabetes, kanker ya, Pak. mungkin kanker tidak Kanker dari tidak dari Pola hidup. hidup yang kita belum pernah menemukan kanker itu apa penyebabnya. Istri saya kena kanker dulu, alhamdulillah sembuh. Maksud saya olahraga itu bisa berkontribusi kalau dilakukan sejak dini, sejak anak-anak, akan sangat mengurangi itu spending BPJS. Tentu saja itu long term ya, itu jangka panjang. Tetapi kita harus melihat itu menurut saya. Sementara ini aku cerita di Kemenpora itu anggaran untuk pembudayaan olahraga itu 120 miliar. Nah, maksud saya kalau kita membandingkan dari quote unquote nih, tentu saja lagi-lagi ini diskusi yang konteksnya harus didalami ya. Tetapi daripada kita untuk menyembuhkan orang sakit triliunan, kalau itu digunakan untuk pembudayaan, prevention, jangan-jangan akan sangat turun. Sekaligus itu akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Lah orang sakit mau bisa ngapain? Pinter gitu. Tapi kalau sakit, nah itu yang kemudian olahraga bisa menjadi bagian penting untuk meningkatkan produktivitas. Dan di sisi lain meningkatkan secara ekonomi juga nggak sih Pak partisipasi olahraga itu? Nah, ya karena disinggung ekonomi. Salah satu dimensi SDI. Jadi saya ulang. SDI itu dimensinya ada 9. Ada partisipasi, kebugaran, ruang terbuka, sumber daya olahraga manusia ya. Kemudian ekonomi, kesehatan, resilient, daya tahan, satu lagi performa. Performa itu prestasi. Ekonomi adalah salah satu yang sebenarnya sangat besar. Data Sport Development Index kami, spending, konsumsi masyarakat atau spending lah bukan konsumsi, spending masyarakat untuk olahraga di 2021 itu 43,8 triliun average nasional. Di 2022 turun 43,2 karena partisipasinya menurun. Otomatis tuh. Nah di 2023 ini karena tingkat partisipasi kita hanya 25, sekian persen, hampir 26, maka spending masyarakat untuk olahraga di angka 37 triliun. Itu baru spending. Belum lagi kita bicara tentu saja apa ya? Mungkin sebagai pembanding, teman-teman kalau kemarin lihat data Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula One H2O di Danau Toba. Ya. Data yang kami peroleh dari teman-teman Kemenko Marves, ternyata direct and indirect economic contribution pada saat penyelenggaraan itu mencapai 293 miliar. Jadi itu bagian dari sport industry ya, di sport tourismnya. Mandalika juga relatif besar. Nah, betul, semakin tinggi tingkat partisipasi,
hampir pasti semakin tinggi spending masyarakat untuk related sesuatu yang hubungannya dengan olahraga. Ya minum, ya kaos, ya sepatu, Alat dan olahraga ya, dan Pak. ternyata memang di data kami itu spending masyarakat terbesar itu untuk sepatu. Itu mencapai angka 29%. Nah, memang data-data ini yang barangkali juga perlu kita share, dilihat oleh teman-teman private sector, Betul. UMKM di wilayahnya masing-masing. Apa kemudian tren naik? Harus juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga sehingga produk mereka laku. Itu baru sisi spendingnya. Belum tentu saja bicara mengenai sport industry atau sport tourism secara keseluruhan. Yakin itu sangat besar. Data global juga menunjukkan angka yang sangat besar. Salah satu sektor pertumbuhan ekonomi terbesar dunia, kontribusinya dari sport, termasuk itu tinggi sekali. Itu juga jadi alasan mungkin Indonesia lagi rajin nih, ada turnamen-turnamen internasional, Piala Dunia U17 kemarin, terus Piala Dunia basket, terus F1 di Danau Toba, gitu-gitu ya Pak. Ya, nampaknya demikian Presiden melihat itu sebagai sebagai salah satu potensi ekonomi besar yang Nah, kalau dari culture masyarakatnya sendiri, apa sih Pak yang kira-kira bisa dilakukan oleh Kemenpora? Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan salah satu yang menjadi tantangan adalah pemakaian gadget ya Pak. Kalau kita lihat yang bisa menghalangi aktivitas fisik anak-anak untuk melakukan olahraga itu seperti apa Pak? ya ini tentu saja nih tambahan tantangan besar bagi kita dengan masuknya teknologi sampai kepada kamar-kamar kita, kamar-kamar anak-anak kita, yang kemudian memberikan excitement tersendiri. Yang kalau dulu kami tua-tua itu nggak punya yang lain kan, mau untuk senang kemudian harus keluar rumah kan. Sekarang mereka bisa memiliki kesenangan di dalam kamar masing-masing. Betul, itu ada tantangan luar besar. Perlu ada edukasi. Lagi-lagi ini memang perlu menjadi kesadaran banyak pihak. Sport lagi-lagi tidak hanya soal kemudian berprestasi menjadi atlet. Olahraga bagian penting dari membangun karakter, membangun produktivitas. Anak-anak kita sekarang dihadapkan kepada pilihan juga tidak mudah, karena dari bangun saat tidur sampai mau tidur ada alat, ada gadget yang memberikan kesenangan, sekaligus at the same time itu sesungguhnya bisa menjadi candu, atau setidak-tidaknya itu membuat anak kita makin memiliki kebiasaan apa yang dalam terminologi olahraga dan kesehatan disebut sedentary behavior, malas gerak. Perlu kesadaran banyak orang, banyak pihak, kelembagaan, kementerian lembaga, counseling, termasuk orang tua, untuk kemudian menyadari bahwa itu secara sosial makin anak menjadi asosial, secara kesehatan tentu saja makin tidak sehat. Betul, ada tantangan besar lain yang edukasi menjadi penting sama-sama gitu, disadari oleh banyak pihak. Nah, tentu saja sektor pendidikan juga punya peran penting untuk mengingatkan banyak orang, gitu, banyak pihak, mengeduket tidak saja anak didik, siswa, tapi juga orang tua, untuk mendorong anak-anaknya lebih lagi aktif di luar rumah. Ini bagi anak-anak introvert itu akan makin membuat menjauhkan anak-anak kita dari hubungan sosial interaksi sosial. Ngomong-ngomong soal gadget, jadi kepikiran satu pertanyaan awam lagi nih Pak. Kalau e-sport itu masuk ke dalam cakupan indeks pengembangan olahraga nggak sih Pak? Karena kan seperti kita tahu orientasi e-sport adalah di gadget dan minim gerakan fisik gitu Pak. Kalau Kemenpora sendiri melihatnya gimana Pak untuk konteks SDI tadi? Kalau di SDI memang e-sport tidak ada yang tidak secara spesifik kita mengadres ke sana. Tidak ada isu itu, karena kalau SDI itu lebih kepada sport
as an activities, Oh, oke, as physical activities. Jadi kegiatan fisik. Itu yang dipotret baik dampaknya maupun aktivitasnya. Jadi kalau aktivitasnya berarti partisipasi, dampaknya tadi apakah kebugarannya, resilience daya tahannya seperti apa, itu yang dipotret. Nah, memang e-sport itu menarik ini, menarik dalam pengertian banyak kajian memang melihat e-sport itu bisa berpotensi menjadikan anak utamanya ya sama mungkin malas beraktivitas fisik kemudian gitu. Nah, kami melihatnya atau saya lah dalam hal ini melihatnya lebih ini e-sport lebih heavy-nya menurut kami lebih ke apa disebutnya kreatif industri. Potensi ekonomi memang Ada katanya sangat besar gitu ya. Jadi ada creativity yang atau apa disebutnya apa tadi saya bilang potensi ekonominya yang besar gitu ya. Jadi kami melihatnya di kreatif industri dari e-sport itu yang barangkali mungkin jauh lebih besar barangkali ya. Tapi kalau dilihat seperti itu, apakah sudah tepat nih Pak pelabelan bahwa e-sport itu termasuk dalam sport sebenarnya? Kalau dari Kemenpora melihatnya? Saya mungkin tidak bisa mengklaim ini posisinya Kemenpora ya. Mungkin tadi yang saya katakan di kajian itu memang beberapa kementerian lembaga melakukan kajian terhadap itu. Mungkin teman-teman lebih melihat dari sisi psychological dan mental impact yang salah satunya juga dilihat. Ya, kayaknya tadi kita udah ngebahas dari soal dampak, terus kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan. Kira-kira apa nih Pak pesan-pesan yang perlu disampaikan ke masyarakat yang mungkin kita perlu tahu soal partisipasi olahraga masyarakat ini Pak? Rasanya kita perlu sama-sama gitu, banyak pihak menjadi bagian penting untuk mendorong kita, anak-anak kita utamanya untuk makin aktif bergerak, menghindarkan diri dari aktivitas di rumah, sedentary behavior, malas gerak. Ada banyak induk organisasi olahraga masyarakat, kita sebut Inorga. Itu ada sekitar 80, seingat saya 87 atau 86 dari senam, macam-macam itu. Yang menurut saya, dan kita akan coba kolaborasi lebih lanjut mendorong mereka untuk makin aktif, mengajak masyarakat untuk bergerak ya, senam ya, ekstrim sport yang lain, yang tentu saja ini kerja besar, kerja jangka panjang, ini maraton yang tidak bisa kita lakukan tidak seperti sprint yang dalam waktu pendek kemudian hasilnya akan nampak, tetapi ini pekerjaan jangka panjang yang lagi-lagi tentu saja pemerintah nggak bisa sendirian, apalagi cuman Kemenpora. Tentu Kemenpora harus dengan banyak pihak mendorong. Yuk, ini perasaannya menjadi momentum kita menyongsong 2045 nanti. Masyarakat kita harus makin produktif, utamanya anak-anak kita, orang tua kita ngajak orang tua untuk mendorong anaknya keluar rumah untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Dan tentunya memasuki tahun 2024 ini kita berharap tingkat partisipasi yang tadi harus dicapai 40% itu setidaknya mulai mengarah ke arah sana ya Pak ya. Mudah-mudahan. Dan saya tentu saja terima kasih kepada CNN dan juga ngajak kepada CNN untuk terus menyuarakan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga untuk Indonesia kita ke depan. Amin. Siap. Dan demikian perbincangan kita bersama dengan Pak Suyadi Pawiro, Asisten Deputi Olahraga Masyarakat, bagian dari Deputi Pembudayaan Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita kembali lagi mungkin di lain kesempatan bersama host yang belum tahu juga nih apakah saya sendiri sama Ivan yang akan memandunya, mungkin bisa dengan si paling sport yang lain, tapi tetap tungguin terus si paling sport CNN Indonesia di episode berikutnya. Sampai jumpa.